Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Priyatno, NIM 19013011115. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack pada algoritma pemrograman 2. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai list atau urutan di mana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu sisi yang disebut top atau puncak dari stack. Stack bersifat LIFO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk ke dalam stack maka akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Berikut ilustrasi dari stack. Ya, itu tadi penjelasannya, dan sekarang saya akan mendemokan dari program yang sudah saya punya. Ya, itu tadi demo dari program yang sudah saya punya. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan-codingan yang ada pada program stack itu. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, jika kita membuat sebuah program, maka kita harus membuat sebuah library-nya dulu. Yaitu di sini ada include IOStream, include Conio, include stdlib.
Dan di sini ada define max. Nah, define max di sini berarti untuk mendefinisikan nilai dari max, yaitu 4. Di sini juga ada using namespace std. Berikutnya, di sini ada struk tumpukan yang di dalamnya terdapat variabel atas yang bertipe data integer dan ada variabel data yang berarray max yang bertipe data integer. Dan di sini struktur tumpukan ini menggunakan variabel t sebagai objeknya, yang artinya jika kita menggunakan variabel atas maupun data pada tumpukan ini harus menyertakan t. Seperti contoh, kita menggunakan variabel data max, maka kita harus menyertakan t, yaitu t titik data max, supaya variabel data dapat digunakan di semua prosedur maupun fungsi yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada void awal. Dan di dalam void awal ini terdapat t titik atas sama dengan -1, yang artinya tumpukan menempatkan indeks awalnya pada -1, di mana tumpukan itu tidak ada isinya atau belum diisi. Yang berikutnya, di sini ada fungsi kosong. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah tumpukan masih kosong atau tidak. Nah, di dalam fungsi kosong ini terdapat sebuah pengkondisian, yaitu if dalam kurung titik atas sama dengan -1, atau cara membacanya, apakah t titik atas sama dengan -1? Jika iya, maka bernilai benar. Jika tidak, maka bernilai salah. Berikutnya, di sini ada int penuh atau fungsi penuh yang digunakan untuk mengecek apakah tumpukan ini sudah penuh. Nah, di dalam fungsi penuh ini terdapat sebuah pengkondisian, yaitu if dalam kurung titik atas sama dengan max dikurang 1. Nilai max di sini sudah terdefinisikan, yaitu 4, sehingga max di sini diganti menjadi 4. Jadi 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi cara membacanya adalah apakah t titik atas sama dengan 3? Jika iya, maka bernilai benar. Jika tidak, maka bernilai salah. Di sini ada prosedur input, yaitu void input dalam kurung int data. Dalam prosedur ini terdapat dua buah pengkondisian, yaitu if dalam kurung kosong sama dengan 1 dan if dalam kurung penuh sama dengan 0. Prosedur ini digunakan untuk apabila kita menginputkan data ke dalam stack. Nah, contoh kita akan menginputkan data yang sudah kita demokan tadi, yaitu 5, 6, 9, dan 2. Yang pertama, kita menginputkan data sama dengan 5. Maka data itu akan ditangkap oleh prosedur input menjadi input dalam kurung 5. Maka program akan menjalankan pengkondisian yang pertama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tumpukan belum ada isinya, sehingga
program akan menjalankan pengondisian yang pertama. Nah, cara membaca pengondisian yang pertama di sini yaitu apakah fungsi kosong bernilai 1 atau benar. Jika iya, maka program akan menjalankan kurung kurawal ini. Karena tumpukan belum ada sama sekali atau masih kosong, maka fungsi kosong ini bernilai benar, sehingga program menjalankan kurung kurawal ini. Nah, dalam kurung kurawal ini terdapat T titik atas plus plus yang artinya T titik atas plus 1. Nah, T titik atas di sini adalah min 1. Kenapa min 1? Karena dilihat dari void awal atau prosedur awal di sini kita membuat T titik atas sama dengan minus 1, sehingga dalam pengondisian yang ini T titik atas kita ganti menjadi min 1, sehingga T titik atas plus plus sama dengan T titik atas plus 1 sama dengan minus 1 ditambah 1, maksudnya sama dengan 0, sehingga angka 0 nanti akan turun menggantikan T titik atas yang ini. Nah, sekarang karena T titik atas dan data sudah diketahui, maka program akan menjalankan ini. Nah, sehingga menjadi T titik data dalam kurung 0 sama dengan 5, sehingga nanti akan muncul output data awal 5 masuk ke stack. Nah, berikutnya kita inputkan data sama dengan 6. Data itu akan ditangkap oleh prosedur ini menjadi input dalam kurung 6. Program tidak lagi menjalankan pengondisian yang pertama, melainkan pengondisian yang kedua. Kenapa? Karena jawabannya tumpukan sekarang sudah tidak kosong lagi atau ada isinya, yaitu data sama dengan 5. Maka program menjalankan pengondisian yang pertama. Dengan kata lain, fungsi kosong di sini sudah tidak bernilai 1 lagi atau 0. Salah. Nah, di sini pengondisian yang kedua. Cara membaca pengondisian yang kedua yaitu apakah fungsi penuh bernilai salah? Jawabannya benar, karena fungsi penuh di sini didefinisikan T titik atasnya sama dengan 3. Karena T titik atas yang waktu kita menginputkan data sama dengan 5 masih pada posisi 0, sehingga tumpukan belum penuh, maka program akan menjalankan pengondisian yang ini. Maka program akan menjalankan kurung kurawal yang ini. Nah, kurung kurawal yang di bawah ini tidak jauh beda dengan kurung kurawal di atas, yaitu terdapat T titik atas plus plus yang artinya T titik atas plus 1. Nah, titik atas di sini tidak lagi minus 1 lagi, karena sebelumnya kita sudah menginputkan data yaitu 5. Nah, 5 di situ berada pada posisi indeks T titik atas 0, sehingga di sini kita ganti T titik atasnya menjadi 0. Maka T titik atas plus plus menjadi T titik atas plus 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, angka 1 tersebut turun ke sini karena T titik atasnya dan data sudah diketahui, maka kita ganti ini jadi T titik data dalam kurung 1 sama dengan 6. Maka akan keluar output data selanjutnya 6 masuk ke stack.
Selanjutnya kita inputkan data sama dengan 9. Data itu akan ditangkap oleh prosedur input menjadi input dalam kurung 9. Program akan menjalankan pengkondisian yang kedua lagi. Kenapa? Karena sudah saya bilang tadi, tumpukan sudah ada isinya, sehingga program tidak menjalankan pengkondisian yang kedua. Karena sekarang fungsi kosong sudah bernilai salah. Kan tetapi karena program tumpukan di sini belum penuh atau titik atasnya belum sama dengan 3, maka program akan menjalankan pengkondisian kedua, yang artinya fungsi penuh masih bernilai salah. Cara membacanya dalam pengkondisian kedua ini tidak jauh beda, yaitu apakah fungsi penuh bernilai salah? Jawabannya iya, maka program menjalankan kurung awal ini. Nah, di sini masih ada titik atas plus juga. Tapi titik atas di sini bukan lagi min 1 atau 0, melainkan 1, karena kita sudah menginputkan 2 data. Nah, 2 data yang kedua tersebut atau yang baru saja kita masukkan tersebut berada pada posisi indeks 1, sehingga titik atas di sini menjadi 1. Maka titik atas plus menjadi titik atas plus 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, angka 2 nanti akan diturunkan ke ini T titik. Nah, karena variabel T titik atas dan data sudah diketahui, maka kita ganti ini menjadi T titik data dalam kurung 2 sama dengan 9. Maka akan keluar output data selanjutnya 9 masuk ke stack. Yang terakhir kita inputkan angka 2. Maka prosedur input akan menangkap angka 2 tersebut menjadi input dalam kurung 2. Program akan tetap menjalankan pengkondisian yang kedua karena posisi indeks tumpukan belum penuh karena masih mencapai indeks 2. Sehingga cara membacanya, apakah fungsi penuh masih bernilai 0 atau salah? Jawabannya iya, sehingga program menjalankan kurung awal ini. Nah, di sini ada titik atas plus. Titik atas plus di sini bukan lagi min 1, 0 ataupun 1. Sekarang titik atas di sini adalah 2. Karena kita baru saja menginputkan data 9. Nah, data 9 itu terdapat pada indeks 2. Sehingga T titik atas di sini diganti menjadi 2. Maka menjadi T titik atas plus sama dengan T titik atas plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, angka 3 tadi, angka 3 itu akan masuk akan diturunkan ke sini. Nah, selanjutnya di sini karena variabel T titik atas dan data sudah diketahui, maka program akan menjalankan ini menjadi T titik data dalam kurung 3 sama dengan 2, sehingga nanti akan keluar output data selanjutnya T titik data selanjutnya 2 masuk ke stack. Nah, apabila kita akan menginputkan data lagi atau satu data lagi, maka program akan menjalankan ini,
yang akan keluar output tumpukan penuh. Kenapa? Karena indeks penuh sudah terpenuhi, sehingga program tidak lagi menjalankan pengondisian yang kedua, yang artinya fungsi penuh sudah bernilai benar atau tidak salah lagi. Di sini terdapat prosedur hapus. Nah, prosedur hapus di sini digunakan untuk menghapus elemen dari atas ke bawah. Dalam prosedur hapus di sini terdapat sebuah pengondisian, yaitu if dalam kurung kosong sama dengan 0 atau salah. Cara membacanya, apakah fungsi kosong bernilai salah? Karena kita sudah menginputkan 4 data. Contoh, kita sudah menginputkan 4 data yang tadi ya, kita akan menghapus. Nah, maka cara membacanya adalah, apakah fungsi kosong bernilai salah? Jawabannya iya, karena tumpukan sudah tidak lagi kosong atau ada isinya, yaitu 4 data pada tumpukan. Nah, maka program akan menjalankan kurung kerawal ini, sehingga nanti akan muncul output data teratas sudah terambil. Nah, di sini terdapat T titik atas min min. T titik atas min min di sini digunakan untuk menurunkan indeks tumpukan atau indeks T titik atas. T titik atas di sini berarti T titik atas min 1, yang artinya T titik atas tadi sudah berada pada pos indeks 3, sekarang menjadi 2 karena masuk ke dalam program, yaitu T titik atas ini diganti 3 dikurang 1 sama dengan 2, sehingga tumpukan sekarang tidak lagi pada posisi indeks 3. Karena indeks 3 sudah dihapus, maka secara otomatis data dalam tumpukan yang berada pada indeks T titik atas sama dengan 3 akan terhapus juga. Apabila kita sudah menghapus semuanya, kita menghapus satu persatu hingga tumpukan kosong, maka pengondisian ini sudah tidak bernilai benar lagi. Maka program akan menjalankan ini, yaitu akan tampil output data kosong. Di sini terdapat prosedur tampil yang digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan ke dalam tumpukan-tumpukan tadi. Nah, dalam prosedur tampil di sini terdapat sebuah pengondisian, yaitu f dalam kurung kosong sama dengan 0. Nah, cara membacanya, apakah fungsi kosong bernilai 0 atau salah? Karena jika kita sudah menginputkan data-data, maka fungsi kosong ini sudah tidak bernilai benar lagi atau salah. Berarti pengondisian di sini jawabannya iya, sehingga nanti akan menjalankan kurung kerawal yang di bawahnya ini. Nah, dalam kurung kerawal ini terdapat perulangan for dengan syarat I sama dengan T titik atas, I lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari sama dengan 0, I min min. Nah, I min min ini digunakan untuk mengurangi indeks T titik atas yang ada di sini. Nah, perulangan di sini
Dengan syarat seperti ini berarti menunjukkan bahwa tumpukan ini akan ditampilkan dari indeks titik atas terbesar ke indeks titik atas terkecil. Contoh, kita menginputkan data 5, 6, 9, dan 2, maka akan tampil data seperti contoh. Di sini jika data pertama kita input, kita akan menampilkan sebuah data. Contoh, kita akan menampilkan data-data yang sudah kita demokan tadi. Maka tampilannya akan menjadi secara urutan ke yang terakhir kita masukkan jadi yang pertama, sehingga menjadi 2, 3, 2, 9, 6, dan 5. Nah, apabila tumpukan belum ada isinya atau belum diisi sama sekali, program akan menjalankan ini, yaitu akan keluar output tumpukan kosong. Baik, di sini ada fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi utama dari program pada C++, supaya program-program, prosedur-prosedur, fungsi-fungsi yang di atas ini dapat dijalankan. Ya, dalam fungsi main ini terdapat deklarasi dari variabel pil dan data bertipe data integer. Nah, setelah deklarasi ini ada bentuk pemanggilan prosedur awal. Nah, setelah prosedur awal di sini ada perulangan, yaitu do. Nah, dalam perulangan ini terdapat sistem CLS. Di sini maksudnya untuk membersihkan layar tetapi tidak menutupnya. Berikutnya di sini adalah menu inputan yang nanti inputannya akan disimpan pada variabel pil. Nah, setelah itu di sini ada sebuah pengkondisian menggunakan switch. Nah, yang artinya apabila kita memilih 1, maka kita akan diminta untuk menginputkan sebuah data yang nanti akan disimpan pada variabel data. Nah, setelah itu program akan menjalankan prosedur input. Ya. Jika kita memilih 2, maka program akan menjalankan prosedur hapus. Jika kita memilih 3, maka program akan menjalankan fungsi tampil. Jika kita memilih 4, maka program akan menjalankan fungsi bersih. Apabila jika kita memilih 5, maka akan tampil output terima kasih. Tekan enter untuk keluar. Nah, di sini ada gauge. Gauge ini adalah untuk mengakhiri sebuah program. Nah, berikutnya dalam perulangan do while di sini ada while. While di sini cara membacanya adalah jika variabel pil tidak sama dengan 5, maka program ini akan terus berjalan. Jika memilih 5, maka program akan berakhir dan keluar, menutupnya secara otomatis. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.